Halo teman-teman, kami nggak bosan-bosan ngingetin kamu untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastiin nontonnya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi buku besar pembantu utang dagang. Yang pertama, di sini ada kompetensi dasar 3.12, menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu utang pada perusahaan dagang, dan 4.12, melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu utang pada perusahaan dagang. Lalu langsung aja kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Di sini terdapat pengertian buku besar pembantu utang. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu utang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak ketiga atau vendor atau supplier. Nah, di sini kita akan membahas utang dagang, yaitu utang yang ada atau muncul akibat adanya pembelian secara kredit atau pembelian yang dibayar kemudian. Maka, pembelian ini harus dibayar kemudian sesuai dengan kesepakatan. Maka disebut dengan utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada supplier atau vendor. Lalu apa buku besar pembantu utang? Buku besar pembantu utang adalah buku besar yang menyimpan rekaman atas kumpulan akun-akun pihak kreditur atau pihak yang dihutangi oleh perusahaan. Jadi, di sini kita mencatat buku besar pembantu utang adalah untuk mencatat setiap hutang kita kepada supplier ataupun kreditur. Jadi, nanti akan ada rinciannya, siapa saja supplier atau vendor yang kita hutangi, dan juga saldo utangnya. Lanjut adalah fungsi. Fungsi buku besar pembantu utang adalah untuk mencatat rincian utang dagang suatu perusahaan kepada masing-masing nama kreditur, serta merinci jumlahnya yang sudah dicatat ke dalam saldo buku besar utang. Jadi nantinya kita membuat buku besar pembantu utang adalah untuk membuat sebuah rincian. Nah, nanti rinciannya ada apa aja? Ada nama kreditur, dan ada berapa jumlah utang yang ada dalam setiap kreditur. Misalnya, kita sebuah perusahaan, kita memiliki utang kepada vendor A atau kreditur A sebesar 5 juta. Lalu kita memiliki utang kepada perusahaan B sebesar 3 juta. Dan utang kepada perusahaan C sebesar 2 juta. Maka total hutang kita adalah 10 juta. 10 juta ini kita rinci kepada siapa saja dan jumlahnya berapa. Selanjutnya adalah jenis-jenis utang. Utang di sini terdapat 2 jenis, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Yang pertama adalah utang dagang. Utang dagang adalah utang yang secara tertulis tanpa perjanjian di atas wesel. Nah, biasanya utang dagang ini terjadi akibat adanya pembelian atau transaksi secara kredit. Yang kedua adalah hutang wesel atau wesel bayar, yaitu utang tertulis dengan perjanjian di atas wesel. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar seperti utang gaji, utang listrik, dan sebagainya. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Contohnya adalah sewa diterima di muka dan juga bunga diterima di muka. Lalu ada hutang jangka panjang, ada hutang hipotek. Hutang hipotek ini adalah hutang jangka panjang yang mana disertai dengan jaminan aktiva tetap tak bergerak. Hutang obligasi adalah hutang yang disertai surat pengakuan hutang dengan membayar bunga setiap waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah kredit investasi kecil. Lalu ada prosedur. Yang pertama adalah mengumpulkan catatan transaksi. Yang kedua, menyusun transaksi buku besar. Dan yang ketiga, menyusun daftar saldo utang. Yang pertama adalah mengumpulkan catatan transaksi. Jadi, sebelum kita menyusun buku besar pembantu utang, kita perlu mengumpulkan berbagai transaksi yang mana berkaitan dengan pencatatan utang.
Apa saja? Yaitu yang pertama ada bukti pengeluaran. Nah, bukti pengeluaran ini adalah bukti pengeluaran kas yang mana kita telah melakukan pembayaran atau melunasi hutang tersebut. Nanti akan ada bukti pengeluaran yang mana nantinya bukti pengeluaran ini merupakan bentuk pembayaran kita yang mengurangi jumlah utang. Lalu ada faktur. Faktur ini adalah dari pembelian secara kredit, yang mana pembelian secara kredit ini akan menambah jumlah utang kita. Lalu ada nota debit atau nota kredit, yang mana di sini adalah bentuk pengembalian barang. Misalnya, kita telah melakukan pembelian secara kredit, namun ternyata beberapa barang ada yang rusak atau ada yang kondisi tidak baik. Maka di sini kita akan melakukan pengembalian barang. Pengembalian barang ini nantinya akan mengurangi jumlah utang kita. Berikut ini adalah kumpulan catatan transaksi dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah saldo utang awal. Di sini terdapat 3 nama supplier, ada PD Rahman, Vivi Aziz, dan juga Toko Malik dengan jumlah utangnya masing-masing. Bukti transaksi yang kedua adalah pembelian secara kredit selama bulan Desember. Di sini terdapat berbagai pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit ini akan menambah jumlah utang suatu perusahaan. Bukti transaksi yang ketiga adalah pelunasan utang kepada kreditor selama bulan Desember. Nah, untuk pelunasan utang baik sebagian atau seluruhnya ini akan mengurangi jumlah utang. Artinya, di sini kita telah membayarkan jumlah utang baik sebagian maupun sepenuhnya. Langsung kita masuk ke dalam cara penyusunan transaksi buku besar pembantu utang. Yang pertama adalah supplier PD Rahman. Di sini, account name-nya adalah PD Rahman, account number-nya adalah S01. Nah, lalu kita masukkan saldo awal PD Rahman. Saldo awal PD Rahman adalah 66 juta, maka kita simpan di kredit 66 juta. Kenapa di kredit? Karena akun utang merupakan kelompok akun liabilitas, yang mana memiliki saldo normal di kredit, atau ketika terjadi penambahan jumlahnya, kita catat di dalam kolom kredit. Lalu kita cari berbagai transaksi yang mana diurutkan berdasarkan waktu ataupun tanggal. Nah, di sini ada tanggal 2, yaitu pelunasan utang kepada kreditor. Kita sebagai perusahaan pada tanggal 2 melakukan pengeluaran kas. Untuk apa? Untuk membayar hutang kepada PD Rahman sebesar 56 juta dengan bukti kas BKK 01. Maka langsung kita catat tanggal 2 BKK 001, referensinya ini adalah sumber jurnalnya. Nah, ini adalah JKK halaman 1 atau jurnal kas keluar. Nah, di sini kita melakukan pembayaran kepada PD Rahman, artinya kita mengeluarkan kas atau utang kita nantinya akan berkurang karena telah kita bayar. Maka kita masukkan ke dalam debit 56 juta. Kredit ketemu debit dikurang 66 juta dikurang 56 juta sama dengan 10 juta. Selanjutnya kita cari transaksi berikutnya. Di sini ada pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit ini akan menambah jumlah utang kita, yang mana kita sebagai perusahaan kita membeli barang kepada PD Rahman secara kredit atau dibayar kemudian sebesar 40 juta. Hal ini akan menambah jumlah utang kita. Langsung kita catat tanggal 6 F122, sumbernya adalah JPB atau Jurnal Pembelian. Informasi JPB adalah jurnal pembelian, yang mana jurnal pembelian ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pembelian secara kredit. Lalu di sini karena utang kita bertambah karena adanya pembelian kredit, kita catat di dalam kolom kredit. Kredit ketemu kredit ditambah 10 juta ditambah 40 juta sama dengan 50 juta. Transaksi selanjutnya adalah kita sebagai perusahaan pada tanggal 26 membayar baik sebagian ataupun pelunasan seluruhnya kepada PD Rahman dengan bukti kas BKK 04 sebesar 30 juta. Artinya ketika kita telah membayarkan, maka jumlah utang kita berkurang. Maka kita catat tanggal 26 BKK 014 dengan referensinya adalah jurnal kas keluar halaman 1, maka ketika utangnya berkurang, kita simpan di debit 30 juta. Kredit ketemu debit dikurang, 50 dikurang 30 sama dengan 20 juta. Jadi, total utang akhir PD Rahman adalah sebesar 20 juta.
Selanjutnya adalah supplier yang kedua, CV Aziz. Langsung aja kita masukin account name-nya adalah CV Aziz, account number-nya S02 sesuai, dan kita masukkan langsung saldo awal. Saldo awal utang di dalam kolom kredit sebesar 49.500. Sudah sesuai. Lalu kita cari transaksi yang berurutan. Yang pertama adalah kita lihat di sini tanggal 3, kita sebagai perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara kredit kepada CV Aziz dengan faktur F1201. Nah, di sini jumlahnya adalah 25 juta. Pembelian kredit ini nantinya akan menambah jumlah utang kita. Maka langsung kita catat tanggal 3, F1201, JPB atau jurnal pembelian, maka jurnal pembelian akan ada penambahan utang sebesar 25 juta. Kredit ketemu kredit langsung kita tambah, 49.500 ditambah 25 juta adalah 74.500. Transaksi selanjutnya adalah ada pada pelunasan utang. Kita sebagai perusahaan melakukan pembayaran, baik pembayaran sebagian maupun pelunasan utang kepada CV Aziz pada tanggal 4 dengan bukti kas keluar nomor 9 sebesar 35 juta. Maka pelunasan utang ini akan mengurangi jumlah utang kita atau kita catat di dalam kolom debit. Maka kita catat tanggal 4, description-nya BKK 09, referensinya adalah JKK atau jurnal kas keluar. Langsung kita catat di kolom debit atau adanya pengurangan utang sebesar 35 juta. Kredit ketemu debit dikurang 74.500 dikurang 35 juta adalah 39.500. Supplier yang terakhir adalah Toko Malik dengan S03 dan jumlah utang 36.850. Langsung kita catat account name-nya Toko Malik, account number-nya S03, dan saldo awalnya di kredit sebesar 36.850. Lalu langsung kita cari berbagai transaksi secara berurutan. Ada tanggal 16, kita sebagai perusahaan melakukan pembayaran sebagian atau pelunasan kepada Toko Malik pada tanggal 16 dengan bukti kas 10 sebesar 16.850. Nah, adanya pelunasan ini artinya kita mengurangi jumlah utang. Maka kita catat 16, description-nya adalah BKK 10, referensinya adalah JKK halaman 1 atau jurnal kas keluar. Maka kita simpan di kolom debit karena kita sudah bayar utangnya, maka utangnya berkurang sebesar 16.850. Kredit ketemu debit langsung kita kurangkan 36.850 dikurang 16.850, maka hasilnya adalah 20 juta. Selanjutnya kita lihat di sini tanggal 18. Kita sebagai sebuah perusahaan nih membeli secara kredit barang kepada Toko Malik sebesar 5 juta dengan faktur F1203. Maka langsung kita catat tanggal 18 F1203 JPB atau jurnal pembelian. Adanya pembelian secara kredit akan menambah jumlah utang yang mana kita catat di kolom kredit. Kredit ketemu kredit atau 20 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 28, yaitu F1204. Kita melakukan pembelian barang lagi nih kepada Toko Malik sebesar 12.500. Maka akan ada penambahan utang. Kita masukkan tanggalnya 28 F1204 JPB. Kita masukkan di kolom kredit 12.500, maka kredit ketemu kredit sama ditambah hasilnya adalah 37.500. Maka jumlah seluruhnya kita tambahkan. Tadi jumlah akhir PD Rahman 20 juta, CV Aziz 39.500 dan Toko Malik 37.500. Maka jumlah utang perusahaan kita di akhir Desember adalah 97 juta. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Di sini terdapat sumber jurnal dan juga pengaruhnya. Yang pertama adalah purchase journal atau jurnal pembelian.
Nah, jurnal pembelian ini nantinya akan membantu kita dalam menyusun buku besar pembantu utang. Kenapa? Karena data dalam proses jurnal ini akan menambah utang. Ada data yang menambah utang. Apa yang menambah utang? Yaitu pembelian barang secara kredit. Jadi ketika terdapat pembelian secara kredit, maka otomatis akan menambah utang dan akan dicatat ke dalam buku besar pembantu utang. Yang kedua adalah cash payment journal atau jurnal kas keluar. Nah, jurnal ini juga nantinya harus kita perhatikan untuk mencatat bagian utang karena terdapat transaksi yang berpengaruh terhadap utang. Apa itu? Adalah pelunasan utang. Jadi ketika kita membayar hutang ataupun kita membayar sebagian, maka ini akan berpengaruh pada pencatatan utang yang mana pelunasan utang ini akan mengurangi jumlah utang kita. Yang terakhir adalah general journal atau jurnal umum. General journal juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena terdapat transaksi yang berpengaruh terhadap jumlah utang. Apakah itu? Adalah retur pembelian atau ketika terdapat beberapa barang yang kondisinya tidak baik, maka kita retur atau kita kembalikan, maka akan mengurangi jumlah utang. Maka ketiga pengaruh pencatatan ini nantinya akan membantu kita dalam menyusun buku besar pembantu utang. Latihannya, untuk lebih memahami materi kita kali ini, silakan download file latihan di kolom deskripsi ya. Materi kita kali ini diakhiri dengan quotes dari Najwa Shihab. Tiap orang bisa punya mimpi, tapi tidak semua orang bisa bangkitkan semangat tinggi. Cukup sekian materi kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.